Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Farhatun Nida Yuftita, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980255623. Pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Di sini siapa ketua kelasnya? Abdi. Abdi bisa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul Hadi. Adin. Muhammad Fahri Hidayat. Nasril. Abdi. Dir. Ridwan. Feli. Alif. Risa. Dewi Mutiara. Siti Rohatul Muslimah. Mada. Clara. Wardatus Solihah. Faidatul Hasanah. Farnada. Revita Ayu. Antika Cindy. Ini Muhammad Rafli gak masuk ya? Berarti kenapa dia kok gak masuk? Sakit ya? Semoga hari ini yang gak masuk, yang izin karena sakit, semoga cepat sembuh. Jadi kita bisa belajar bersama kembali. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini, sebelumnya saya akan memaparkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita yaitu mengeksplorasi informasi yang didengar tentang a'malul yaumiyah untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. Jadi pada kegiatan ini kita nanti akan melakukan kegiatan istimah ya. Tahu istimah itu apa? Mendengar. Jadi kalian nanti akan mendengar suatu video yang percakapan kegiatan sehari-hari ya. Terus kalian nanti akan mengerjakan SKPD dari guru. Ya. Menggunakan susunan gramatikal, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan adat tartibi as-sa'ah. Sudah jelas bahwasanya kegiatan sehari-hari itu pasti kita akan menyebutkan jam. Misalkan saya pagi bangun jam 4. Setelah itu sarapan jam berapa? Nah, kita masih berhubungan dengan adat tartibi as-sa'ah.
Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu membangun interaksi tentang amalul yaumiyah untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar sebagai alat komunikasi yang global. Tentunya kita akan tetap menggunakan susunan gramatikal, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah serta ada tertibi asal. Jadi gambarannya kegiatan kita hari ini setelah kalian mendengarkan teks percakapan dari video nanti, terus kalian akan diberi tugas memberi harokat. Sudah jelas ya? Akan ditugaskan untuk memberi harokat dari teks yang saya bagikan. Lalu setelah itu kalian akan menerjemah teks percakapan itu untuk memahami isi teks percakapan itu. Nah, jadi nggak cuma kalian mendengar, tapi juga bisa memahami sehingga kalian bisa mengekspresikannya di depan dengan baik. Jadi nanti setelah mendengarkan baru kalian maju sama teman sebangkunya untuk mempraktekkan percakapan itu. Ilmu dasar yang harus kalian miliki yaitu karena kita pembahasannya adalah isim, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka kalian harus tahu perbedaannya apa itu kalimat isim dan apa kalimat fi'il. Apa yang dimaksud dengan kalimat isim? Kata yang menunjukkan kata benda. Oke. Kata benda misalkan meja. Sudah tahu ya? Ada benda mati, ada benda hidup. Kalau benda hidup apa? Terus apa itu kalimat fi'il? Apa Fahri? Oke, kata kerja ya, kita simpan itu kata kerja. Nah, misalkan di sini kata kerja itu apa ya? Tidur. Dapat nomor 1 Abdi. Tidur. Bangun tidur itu juga pekerjaan. Apa pekerjaannya bangun tidur? Ya berarti tidur, makan, ya kayak kegiatan sehari-hari, berangkat ke sekolah. Nanti ada kata dahaba, itu juga fi'il. Oke. Mari kita SDB dulu ya. SDB dulu, yaitu tepuk semangat velocity. Sudah tahu? Sudah dong. Kan lagi ngerti. Saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat velocity, buka, semangat. Oke, tahu? Kenapa saya senyum ini? Ayo kamu di depan. Ya, bisa? Bisa. Tepuk semangat velocity, buka, semangat. Semoga kita semangat sama yakin ya. Ya. Selain ada yang belum bisa? Oke, mari kita mulai. Ayo, dikerjakan. Feni, oke, Feni, ayo Mas Bima gak belajar lagi? Tidak? Ya. Kita lihat. Keren. Tepuk tangan buat Ferry. Di sana coba kalian di bukunya buka halaman 2. Di halaman 2 itu adalah mufradat tentang kegiatan sehari-hari. Kita baca bareng-bareng ya. Kayak biasanya kita baca mufradat ya. Siap? Habis siap? Siap? Oke.
Oke. 1, 2, 3. Yaudu pulang yanamu tidur yakulu makan syai'u banasikan yarusu balayar yakulu makan yanamu bermain yanamu pergi usaiku membantu yasmau mendengar yamsi berjalan yasmaki bertidur yaqra'u membaca yalbisun yulabidun persiapan yanaku pergi yasilun nuri yakumu nuri yanaku berenang bersihkan yusalli sholat yaqra'una Sudah ya? Oke, sekarang saya tanya sesuatu. Faid, apa bahasa Arabnya membaca? Yaqra'u. Oke, benar? Tadi? Sekarang saya tanya Fahri, apa bahasa Arabnya pergi? Ya? Benar Muslimah? Setelah itu mari kita akan bahas apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Khobar itu adalah kalimat yang diatur setelah mubtada. Dia adalah predikat sebagai dia adalah sebagai penyempurna makna mubtada. Itu adalah khobar. Nah, kita akan mendapatkan ilmu baru yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Jadi khobarnya yang di depan, mubtadanya yang di belakang. Nah, di sini ada contoh fil bait rajulun. Fil bait rajulun. Maka yang di awal adalah apa? Khobar. Nah, rajulunnya sebagai oke, paham ya? Fil bait. Tadi sudah sepakat bahwasanya yang bisa dijadikan itu adalah sebagai tanda-tandanya isim. Ya. Sekarang kita lihat fi. Ini adalah huruf jar. Huruf jar, benar Pak? Huruf jar. Fi. Di sana huruf jar adalah fi karena di sini fil baiti. Maka yang awalnya dia baitun menjadi baiti. Paham? Karena di depan ada huruf j. Di sini juga ditaukidkan bahwa al sebagai penanda bahwasanya itu tanda-tanda isim. Baitun artinya apa? Rumah. Oke, benar. Rumah itu kata benda. Sepakat ya, berarti kita menyebutkan fil bait itu adalah isim. Nah, fil bait rajulun, di rumah itu ada seorang pemuda laki-laki. Biasanya kalau khobar muqaddam itu diawali dengan susunan dorob. Susunan dorob itu ada dua, ada dorob zaman, ada dorob makan. Dorob zaman itu artinya waktu. Dorob makan itu artinya tempat. Jumlah fi'liyah. Coba dibaca, ayo. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il
Fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Di sana kita akan bahas satu persatu. Apa itu fiil? Kata kerja. Fa'il adalah pelaku. Maf'ul bih adalah objek. Yang disebut dengan jumlah fi'liyah itu saya tekankan lagi diawali dengan wajib. Nggak boleh dia ada di depan Muhammad. Itu bisa jadi nanti menjadi susunan jumlah isinya. Kalau Muhammadunnya kalian taruhkan. Karena ini di sana kata banyak di awal, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sudah paham? Oke. Kalian belum paham? Saya tanya lagi. Apa itu fi'il? Kata kerja. Sudah jelas? Jelas. Fa'il. Pelaku. Maf'ul bih. Objek. Nah, biasanya i'rabnya fi'il itu tidak melulu tentang, kalau di sini contohnya fi'il madhi ya. Kita bisa menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi fi'il itu ada berapa? Ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amar. Oke. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa apa Clara? Kurang keras? Tenggorokannya bermasalah. Apa? Oh ya, masa lampau, benar. Terus kalau fi'il mudhari, kata yang menunjukkan masa fi'il mudhari yang sedang atau akan terjadi. Jadi kalau fi'il amar adalah kata perintah. Akan saya langsung kasih tugas. Siap ya? Ya. Tugasnya seperti tujuan kita di awal, yaitu yang pertama adalah istima. Jangan lupa dikasih nama sama nama kelompok, nama anggota kelompoknya. Perintahnya adalah yang pertama, dengarkan audio visual yang telah guru berikan, lalu beri harokat pada teks percakapan di bawah ini. Ya. Nomor 2, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Jadi setelah kalian mendengarkan audionya itu, kalian harokatin. Setelah itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kamus online kalian. Kalau misalkan ada yang, Bu, ini kok nggak ketemu ya, saya cari di kamus begitu. Nggak apa-apa. Kalian bisa tanya ke saya, ya. Kalau misalkan ada kesulitan, kalian tanya. Ya, Felis ya. Nomor 3, praktekkan di depan kelas dengan teman sebangkunya. Jadi nanti akan saya kasih kalian waktu untuk menerjemah, juga latihan percakapan dengan teman sebangkunya. Setelah itu kalian maju perbangku. Ya, siap? Siap. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya Hashim. هل أستيقظ مبكرا في الصباح؟
Oke. نعم أستيقظ مبكرا. Tutup itu jamak dari kata kitabun. شكرا كثيرا. الشكر الله. Oke, di sini ada yang mungkin ketinggalan? Gak ada, udah jelas ya? Oke, udah jelas. Berarti kalian sekarang coba itu terjemahkan, cari di kamus online-nya, terus setelah itu kalian langsung praktek bersama dengan teman kelasnya, ya? Oke. Apa? Apa dan di sini tuh apa? Enggak ada. Iya tak? Iya kan? Mana percakapannya siapa? Afandi. Ya. Dushin. Apa? Apa Dushin? Dushin apa artinya? Siapa tadi yang sudah melewati Dushin? Artinya apa Dushin? Apa yuk Dushin yuk? Ini kegiatan kita di kamar mandi. No. Bukan. Mandi. Bukan Didi. Benar, menyalakan pancuran ya. Nyalinya paling pakai dal, nggak pakai dal. Kalau sudah silakan kalian maju. Dari kelompok mana nih? Dari bangku mana? Di Samarinda. Waalaikumsalam ya Muslim. Nah, astaghfiru mubakkiran. Ada dan awalai sa'atal rabi'ati wan nisfu. Alhamdulillah hamami astahim. Abda'u bi ahdi rusyi wa tandibi asnani. Tumma udah fi basa'li mustaqdaman. Udah fi basa'li wa afsidu bi mustin sa'li. A'udzu ila quwwati wa ardati ala bisal qadar. Oke. Ridwan duduk, Hadi. Hadi maju sama Abdi. Tadi kamu jadi siapa? Jadi siapa? Hasib. Afandi. Berarti sekarang jadi Hasib. Ini Afandinya. Ya, Hasib. Assalamualaikum ya Afandi. Waalaikumsalam ya Hasim. Al-Tawfiqu mubasyiru bi syawal. Kaki sumber Dengerin. awal saat Robi Adi wan Pada ta'malu ba'da an tastayqin. Alhamdulillah amma min astahim tahimu abadahu bi ahdi In watanti fi walati fil asnani summa Ujar fi kasya'in wa anfi sya'in. Wa madza ta'malu ba'da dzalik. Menuju ila rutbati wa atali mala bidan madu. Oke, tepuk tangan buat Hadi dan terima kasih ya. Saya pengen tahu apa yang kalian dapatkan di pembelajaran
pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tadi tentang apa? Tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, ada yang mau menjelaskan ulang? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari susunan mubtada dan khabar. Oke, kalau jumlah fi'liyah? Kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il dan mubtada. Oke. Ada yang mau membenarkan dari itu? Benar-benar ya, jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan i. Jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Oke. Makasih Pak Id. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, yang mana tidak hanya itu kita juga membahas tentang mubtada khobar dan khobar muqaddam, mubtada muakhar, serta kita mendapatkan ilmu baru tadi yaitu maf'ul bi. Kalau sudah jelas, saya akan kasih kalian dalam APD individu. Saya kasih waktu hanya 5 menit karena di situ kalian hanya menentukan. Kalian cuma coret di sana, kalian tentukan kalau yang jumlah ismiyah itu ada susunan mubtada dan khobar. Itu kalian cari mubtada khobarnya. Terus setelah itu yang kedua itu identifikasi fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Itu adalah tugas dari jumlah fi'liyah. Oke? Begitu ini ya. Silakan dari kalangan ini mana mubtada khobarnya? Yang ini sebagai apa? Yang ini sebagai apa? Sudah, kalau sudah saya kumpulkan ya. Kumpulkan saya ya. Ya. Sama KPD semuanya. Bu ini Bu. Ini yang KPD. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi ilmu yang barokah dan berguna nanti. Amin, Allahumma amin. Naqtadim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abi, silakan tutup. Sekian pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillah.